Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat, Bapak dosen kita, Bapak Muammar Alawi, selaku dosen agama di MKU kelas G218, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penerapan Konsep Hukum, HAM, dan Demokrasi Islam dalam Konteks Masyarakat Indonesia. Anggota kami yaitu yang pertama ada Husnul, yang kedua ada Aisyah, yang ketiga ada saya, Vivin, yang keempat ada Damar, yang kelima Mariam Firnanda, yang keenam ada Brilian Adam. Nah, isi makalah kita pada pagi hari ini adalah mengenai bagaimana pengertian konsep hukum, HAM, dan demokrasi Islam. Yang kedua ada sumber hukum Islam. Yang ketiga ada penerapan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya ada konsep Islam tentang HAM di Indonesia, lalu ada prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat, yang terakhir ada kontribusi umat Islam dalam penegakan hukum. Materi pertama akan disampaikan oleh Damar. A. Pengertian konsep hukum, HAM, dan demokrasi Islam. Konsep hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem kaidah yang berdasar pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi para pemeluknya. Pengertian hukum Islam menurut para ahli, yang pertama, hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Hukum Islam menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Konsep HAM. Secara konseptual, HAM dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Konsep demokrasi HAM. Demokrasi Islam merupakan ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam memiliki 3 ciri dasar demokrasi Islam, yakni pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura yang merupakan konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa kita temukan dalam berbagai hal. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Mariam. Ya, B. Sumber hukum Islam. Next. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berisi ajaran tentang keimanan, yakni akidah atau tauhid atau iman, peribadahan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Allah berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah
mengumpulkannya di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Quran Surat Al-Qamariyah ayat 17. Materi selanjutnya adalah penerapan hukum Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Adam. Untuk selanjutnya adalah penerapan hukum Islam di Indonesia. Bisa di next. Peluang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif Indonesia pada dasarnya terbuka, karena hukum nasional Indonesia tidak mungkin meninggalkan nilai-nilai hukum Islam. Jika negara Indonesia masih bertumpu pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai bukti bahwa hukum Islam adalah hukum, terdapat dalam berbagai hukum nasional. Selain itu, prospek penerapan syariat Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh tarik ulur antar kepentingan politik mayoritas Muslim dan perjuangan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, serta pengaruh situasi politik dunia terhadap Islam. Kemungkinan penerapan syariat Islam secara hukum konstitusional pada dasarnya sangat terbuka dan sangat memungkinkan. Sedangkan proses perjuangan politik sebagai realitas perjuangan yang panjang tetap menjadi kendala, meskipun sangat lambat perspektif implementasi syariat Islam telah maju secara substansional, seiring dengan kesadaran politik umat Islam saat ini. Bisa dilanjut. Jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh Husnul. Materi selanjutnya, D. Konsep Islam tentang HAM di Indonesia. Next. Hak asasi manusia pada dasarnya menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat fundamental. Karena hak asasi manusia adalah fundamental dan fundamental pemenuhannya sangat penting. Hal ini sejalan dengan konsep Islam, khususnya prinsip tauhid yang merupakan ajaran Islam yang paling mendasar. Tauhid memiliki efek pembebasan diri sekaligus pembebasan sosial. Salah satu implikasi dari pembebasan sosial adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya. Next. Dilihat dari kategori huququl ibad, konsep HAM adalah dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hak asasi manusia yang keberadaannya dapat dijalankan oleh negara atau Islam. Yang kedua, hak asasi manusia yang keberadaannya tidak dapat langsung dilaksanakan oleh negara. Hak pertama disebut hak hukum, sedangkan hak kedua disebut hak moral. Perbedaan keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban kepada negara. Next. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga didasarkan pada kodrat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk. Jika ditelisik lebih dalam, landasan terbentuknya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga pada prinsipnya didasarkan pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dapat kita lihat dalam penjelasan umum UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa dasar pembentukan UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, dan pada hakikatnya manusia dikaruniai jiwa, bentuk, susunan, kemampuan, kehendak, dan berbagai fasilitas dari pihak penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidup dari Dia. Yang B, untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Maka perlu diakui dan dilindungi hak asasi manusia karena tanpanya manusia akan kehilangan kodrat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Kemudian karena manusia adalah makhluk sosial, maka hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia tidak terbatas. Terima kasih, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, silakan Aisyah. Baik, materi selanjutnya yaitu demokrasi dalam Al-Quran dan implementasinya. Demokrasi ditemukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Di dalam ajaran Islam ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip Islam yang selaras dengan demokrasi, yaitu musyawarah, keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip amanah. Next. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota menjadi kunci terlaksanakannya musyawarah. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan atau musyawarah dan dialog untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Yang kedua yaitu keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, Al-Quran mewajibkan umat Islam agar memutuskan setiap perkara dengan adil, tidak berat sebelah, dan menepati janji. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap adil harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu prinsip persamaan. Pada dasarnya, semua manusia itu sama, karena semuanya adalah makhluk Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah. Kata persamaan berasal dari bahasa Indonesia yang mempunyai awalan per dan mendapat akhiran an yang berarti sejajar. Jadi, prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik di masa ini. Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Al-Quran pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas. Dan yang keempat yaitu prinsip amanah. Tafsir Kemenak menjelaskan Al-Quran mengajarkan suatu tuntunan hidup, yakni tentang amanah. Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah, serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Terima kasih. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Maryam. F. Prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan, agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan, sebagai sarana untuk mengatasi depresi, serta sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Selain itu, masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam praktiknya, fungsi agama dalam bermasyarakat itu antara lain berfungsi sebagai edukasi, penyelamat, pendamaian, sosial kontrol, pemupuk rasa solidaritas, berfungsi transformatif, berfungsi kreatif, berfungsi sublimatif. Next. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan kemakmuran dan kebahagiaan manusia menurut ajaran Islam dapat dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya adalah yang pertama, kewajiban sosial manusia. Yang kedua, manusia sebagai pemakmur. Dan yang ketiga, strategi hidup sebagai pemenang. Terima kasih.
Baik, materi terakhir yaitu tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Islam akan saya jelaskan. Dalam satu sudut pandang, Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila. Oleh karena itu, Indonesia bukan berideologikan Islam, namun kerangka acuan dalam mengembangkan aturan hukum dan perekonomian banyak mengacu pada nilai-nilai Islam. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia terlihat jelas pasca Indonesia merdeka. Walaupun demikian, bukan berarti fase awal sebelum proklamasi kemerdekaan mohon maaf agak lemot. Walaupun demikian, bukan berarti pada fase awal sebelum proklamasi kemerdekaan umat Islam tidak memiliki kontribusi terhadap negara Indonesia. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, termasuk salah satunya adalah lahirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang juga merupakan hasil perjuangan umat Islam dengan beberapa komponen bangsa yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.